Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Gunung Iblis sebenarnya memiliki harta yang diinginkan oleh alam semesta virtual? Luo Feng berpikir dalam. Sejarah Gunung Iblis sangat kuno. Itu sudah ada jauh sebelum perusahaan Virtual Universe mengambil alih wilayah awal yang mutlak. Gunung yang terbentuk secara alami seperti itu pasti akan memiliki harta yang luar biasa. Itu normal bagi mereka untuk membiarkan para undeying untuk menjelajahinya. Namun, apakah benar-benar ada harta karun seperti itu? Luo Feng mengerutkan kening. Sangat mungkin. Aborigin dari Lautan Bintang 9 semuanya menyebut Gunung Iblis sebagai tanah terlarang warisan selama ratusan juta tahun. Mereka pasti tidak akan menyebutnya seperti itu tanpa alasan, pasti ada makna di baliknya. Mata Luo Feng lebih bersinar, dan pemindaian Babata menunjukkan bahwa lelaki tua itu mengatakannya dengan penuh keyakinan bahwa sering ada mayat hidup yang menjelajahi gunung. Ini mungkin informasi yang diverifikasi juga. Undiyings masuk ke sini, untuk apa? Untuk sesuatu yang bisa menarik para Undiyings, ini sama sekali bukan harta biasa. Orang tua itu berkata bahwa perusahaan alam semesta virtual sering mengatur makhluk tingkat tinggi dan mayat hidup untuk masuk, dia mungkin membuatku bercampur dengan makhluk tingkat tinggi mereka. Mereka tidak tahu bahwa aku saat ini hanya dalam misi pelatihan. Luo Feng tersenyum, tiba-tiba dia tercengang. Tidak, Luo Feng menatap dengan mata terbelalak, ekspresi ketakutan. Misi pelatihan, salah. Pikirannya berkelebat dengan pikiran, dia langsung menebak beberapa misteri. Hanya pengamat yang bisa melihat gambar dengan jelas. Memang ini benar, mereka yang menjalani misi pelatihan ini sebagian besar belum memahami hal ini. Namun penduduk asli telah melihat kebenarannya. Misi pelatihan, jika itu murni untuk risiko, perusahaan Virtual Universe dapat sepenuhnya menciptakan lingkungan risiko khusus bagi para jenius untuk melakukannya. Mengapa mereka perlu mengirim mereka ke tempat misterius yang diproduksi secara alami begitu jauh? Matanya berbinar, sementara kita harus berlatih di satu sisi, hal yang lebih penting adalah, bagi kita untuk mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih jauh dalam ledakan besar. Dari misi dunia Sungai Darah, saya bisa melihat bagaimana alam semesta virtual merencanakan pemeliharaannya. Kristal Sungai Darah dari dunia itu adalah barang selundupan, namun, mereka masih membiarkan kita melakukan misi. Mengapa? Agar kita mendapatkan kesempatan untuk menyerap kristal, meningkatkan pemahaman dan kekuatan kita. Matanya bersinar, benar, begitu saja. Misi pelatihan tidak hanya untuk pelatihan. Masih ada pertemuan ajaib lainnya yang menunggu kita para jenius. Luo Feng menyipitkan matanya. Dalam benaknya, banyak ingatan tentang misi tingkat berbahaya melintas. Selama misi dunia satu Sungai Darah, dia mengalami pertemuan ajaib dan mendapatkan banyak darinya. Namun jelas, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh perusahaan Virtual Universe. Misi planet Menara Naga kedua, saat dia memburu setiap naga saat itu, dia merasa aneh, jumlah jenis naga di sana terlalu banyak dan sangat kuat. Bagi sebuah planet kuno untuk menghasilkan begitu banyak jenis naga yang kuat, itu benar-benar sulit dipercaya. Selain itu, tanah suci planet ini adalah sebuah menara megah, bernama Menara Naga, ada terlalu banyak jenis naga kuat yang mengelilingi menara itu. Dia hanya menyelesaikan misi saat itu tanpa benar-benar akan menjelajah. Misi Space Void ketiga, tebing tak berujung melayang di angkasa, dan di antaranya ada rantai tebal yang aneh. Keberadaan ini terlalu aneh, Luo Feng sangat berhati-hati saat itu, hanya memasuki beberapa 1000 kilometer ke kedalamannya, mengumpulkan item misi yang diperlukan sebelum segera pergi. 5 misi tingkat berbahaya. Misi ke-6 ini adalah misi level yang mustahil. Misi itu tampak sederhana dengan persyaratan untuk diselesaikan, karena hanya ada 2. Pertama, bertahan selama 3 bulan, 100.000 poin, dan yang kedua bertahan selama 3 tahun, 300.000 poin. Tempat-tempat ini, tidak ada yang sesederhana itu. Hanya menguji dan melatih saja, perusahaan Virtual Universe yang memiliki segalanya tidak perlu melakukan sejauh itu, mereka benar-benar dapat menciptakan lingkungan yang berbahaya untuk melatih orang-orangnya. Daripada mengirim mereka ke tempat-tempat rahasia yang gila. Dan seperti kristal Sungai Darah, itu barang selundupan. Luo Feng mengerutkan kening, aku yakin tempat-tempat ini masih memiliki beberapa rahasia. Dan rahasia-rahasia ini, beberapa di antaranya seharusnya memiliki manfaat besar bagi kita. Apa tujuan dari perusahaan Virtual Universe? Untuk melatih, dan untuk memelihara tentunya. Tapi, pertemuan ajaib yang terjadi di tempat-tempat ini, sebenarnya adalah hadiah tersembunyi yang sebenarnya untuk misi. Memang, seharusnya seperti itu. Kalau tidak, kita tidak perlu pergi ke tempat berbahaya seperti itu hanya untuk mendapatkan pengalaman. Tidak perlu sama sekali. Membiarkan kita pergi ke dunia Blood River, mereka mungkin berharap kita menjadi prajurit berdarah dan bahkan prajurit hitam.
Tanda seru. Menuju ke Menara Naga, ruang hampa, mereka mungkin memiliki beberapa motif lain. Dengan membiarkan para jenius mutlak memasuki Gunung Iblis, mereka mungkin juga berharap kita mendapatkan warisan dari tanah terlarang. Luo Feng mengangguk. Semakin dia memikirkannya, semakin tampaknya benar. Ini adalah proses pemikiran yang sebenarnya dari pengasuhan dan pelatihan mereka, memberi mereka kesempatan tambahan saat pelatihan. Entah itu prajurit kulit hitam, atau memperoleh warisan, mereka berdua akan sangat sulit. Jika tidak, akan lama ada kisah legendaris jenius tentang seseorang yang telah memperolehnya selama triliunan tahun ini. Perusahaan virtual universe tidak akan maka harus terus mengirim mayat hidup. Luo Feng mengangguk. Gunung Iblis kuno ini pasti memiliki harta karun, dan mendapatkannya akan sangat sulit. Lagi pula, perusahaan virtual universe hanya memberi satu kesempatan untuk mendapatkannya untuk setiap jenius. Benar, pastinya. Istana Tianxi ditempatkan di atas dunia sungai darah, dan di dalamnya ada tingkat makhluk absolut seperti itu. Ruang hampa juga memiliki mayat hidup yang berlatih keras di dalam. Pangkalan Gunung Iblis ini memiliki sejumlah besar penguasa sektor dan mayat hidup yang ditempatkan juga. Hanya dari Istana Agung saja, orang akan tahu berapa banyak mayat hidup di sekitar. Luo Feng berpikir dan mengangguk. Bukan rahasia lagi, jika itu hanya tempat latihan, mengapa mereka menaruh begitu banyak mayat hidup? Luo Feng berdiri di tanah yang beku dan merenung, semakin dia berpikir, semakin yakin dia dan dia tersenyum penuh semangat. Luo Feng, 19,6 km di depanmu ada makhluk seperti beruang setinggi 39 meter, binatang yang benar-benar putih keperakan, dan itu datang. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Mata Luo Feng bersinar dan dia melihat ke depan. Di sana, dia melihat beruang putih perak yang sederhana dan jujur. Matanya juga putih, dan hampir terlihat seperti patung es besar yang berjalan perlahan. Binatang buas, salah satu ancaman di sebelah catatan iblis. Binatang buas adalah bentuk kehidupan khusus yang terbentuk secara alami di Gunung Iblis. Mereka terbentuk dalam kondisi dingin ekstrim Gunung Iblis. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat sedikit, dan dalam hal itu, mereka mungkin bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kucing dan anjing di bumi. Mereka bisa dikatakan sangat bodoh. Namun, karena mereka seperti itu, mereka hanya tahu satu hal. Jika mereka menemukan binatang atau kehidupan lain, mereka akan segera menyerang. Setiap rencana melawan kecerdasan rendah mereka tidak efektif. Dari energi alam yang dipancarkannya, kekuatannya berada di level 3 alam semesta. Suara babata bergema di benaknya. Melolong. Beruang putih itu memandang Luo Feng dan segera melolong, bergegas. Sou. Kecepatannya sangat cepat, karena menjadi kabur dan mencapai tepat sebelum Luo Feng. Binatang yang sangat lucu. Luo Feng mengacungkan pedang bayangan darahnya dan langsung melintas melewati beruang itu, sekaligus mengiris kepalanya. Setelah kepalanya dipenggal, bongkahan es padat itu menabrak batu-batu di dinding. Namun binatang itu terus menyerang, melolong, menyerang Luo Feng. Pedangnya berkilat berulang-ulang. Luo Feng melukainya berulang-ulang, hanya setelah dipotong menjadi 4 atau 5 bagian. Bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Sungguh bentuk kehidupan yang aneh. Seluruh tubuhnya terbentuk dari bongkahan es padat. Bahkan setelah aku memotongnya, kesadaran sederhananya tidak hilang. Luo Feng tampak terkejut dan penasaran pada bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat mereka sedikit berjuang, dan dua bagian dengan cepat mulai menyatu kembali. Jadi informasi yang mengatakan binatang buas ini tidak mati, memang seperti itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dengan cepat pergi. Dia tidak memiliki kesabaran untuk terus bertarung melawan binatang intelek sederhana yang mirip dengan kucing atau anjing. Keberuntungannya bagus kali ini, dia bertemu dengan binatang yang lebih lemah. Binatang buas terkuat mirip dengan puncak penguasa sektor, dan mereka biasanya muncul dalam kelompok. Di jalur batu yang gelap dan dalam seperti kristal ini, seorang pemuda bertanduk hitam kurus dengan baju besi hitam hadir, dan matanya menyala-nyala dengan api. Dia berjalan santai seolah-olah santai, secara bersamaan energi dunia tak berbentuk tersebar di seluruh pemindaian 1000 km. Matanya berbinar. Dia segera menjadi seberkas cahaya, dengan kekuatan level 6 penguasa sektornya, dia hampir secara instan mengikuti jalur yang berliku dan bergegas 1000 km. Di sana, seorang penguasa domain level 8 dan pemuda level 9 alam semesta dengan hati-hati melanjutkan, mengobrol dengan lembut, "Kakek, kita hanya perlu menekan selama 2 hari lagi dan itu akan menjadi sebulan." Kalau begitu kita bisa bergabung dengan perusahaan virtual universe. Siapa di sana? Mereka berdua segera melihat kilatan terbang, ekspresi mereka berubah dan mereka melarikan diri. Gemuruh, nyala api yang membara meluas, menelan area beberapa km.
Tuan domain level 8 orang tua dan pemuda level 9 alam semesta langsung dibakar sampai mati. Mata terbakar pemuda kurus bertanduk hitam memindai sekeliling tubuh pemuda level 9 alam semesta itu, tidak ada pelindung anggur kontak awan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan mendapatkan gelang dan cincin luar angkasa, memindai mereka. Tidak ada label merah, HMPH, alam semesta level 9 ini bukanlah target yang diinginkan dewa. Pemuda bertanduk hitam menggelengkan kepalanya. Saya belum menemukan target bahkan setelah memperoleh lebih dari 1000 tag hitam. Saya harus melanjutkan. Pemuda bertanduk hitam itu terus mencari lagi, memperluas energi dunianya hingga lebih dari 1000 km. Angin dingin melolong melalui jalur es, Luo Feng menekan maju dengan kecepatan kilat melalui tulang dingin yang menusuk. Ya, beberapa suara aneh terbentuk dari angin. Beberapa frekuensinya sangat tinggi sehingga bahkan tidak bisa didengar, tetapi mereka masih menembus kesadaran Luo Feng. Suara-suara tak terdengar yang memikat itu terkadang kuat dan terkadang lemah. Mata Luo Feng terfokus, mengambil satu langkah pada satu waktu, tidak terpengaruh oleh ini. Gemuruh, hampir seolah-olah pedangnya yang menusuk seperti tekadnya dihantam oleh gelombang tak berbentuk yang tiba-tiba kuat, menyebabkan dia terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar, ekspresinya berubah. Mengerikan, aku tidak lengah sama sekali, dan kekuatan hipnotisme ini benar-benar meningkat 100 kali lipat secara tiba-tiba. Luo Feng terkejut di dalam. Angin yang bercampur dengan hipnotisme tampaknya bergabung untuk membentuk combo yang sangat kuat, menyebabkan tekadnya yang kuat sedikit bergetar. Ancaman sebenarnya biasanya datang ketika tampaknya paling aman. Memang catatan setan? Dia menyipitkan matanya, maju ke depan sejauh 1000 km dan tiba di dalam dunia seperti es kristal. Lapisan es yang tak terhitung jumlahnya menutupi lantai batu, membentuk gua yang luas namun indah, dan di dinding secara alami membentuk tanda-tanda indah di mana-mana. Total 816 gua, mana yang harus saya masuki? Luo Feng menatap sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di gua berbentuk segi 8 yang jauh, dia merasakan sesuatu yang istimewa datang dari gua yang dalam itu. Yang ini, hanya mengandalkan instingnya, dia dengan cepat masuk melalui gua itu. Di persimpangan 817 gua itu, kadang-kadang ada penduduk asli yang datang dari salah satu gua sebelum memasuki gua lainnya. Setengah jam kemudian, pria kurus bertanduk hitam berjalan keluar dari gua tertentu, melihat ke 816 lainnya, mengerutkan kening, begitu banyak. Tatapannya mendarat di gua berbentuk segi 8 yang sama, yang ini terasa berbeda, aku akan pergi melihatnya. Dengan hanya satu langkah dia telah melangkah jauh ke dalam gua itu. Gua yang dalam itu lebarnya 12 km, dengan ketinggian yang bervariasi. Es yang menutupi dinding membentuk stalaktit dari atas atau bahkan statuta es yang aneh dan aneh di seluruh. Pria kurus bertanduk hitam itu berjalan sambil memperluas energi dunianya hingga sejauh 1000 km. Domain tingkat 8, dia mengerutkan kening, tubuhnya menjadi kabur dan secara bersamaan mengejar lebih dari 1000 km. Melihat siluet jauh yang bergegas, ekspresi pria parubaya berjanggut putih bertanduk besar itu berubah saat dia dengan cepat melarikan diri. Dia berteriak, "Tuan Sektor Api, saya dari Sekte Master." Gemuruh, api meledak dan seketika daerah sekitarnya menjadi lautan api. Pria parubaya level 8 domain itu langsung terbakar sampai mati. Fakta bahwa kamu tahu aku Wookiee berarti kamu benar-benar tidak bisa hidup? Pria kurus itu mendengus dingin. Apakah aku membunuh targetku kali ini atau tidak? Bahkan jika aku mendapatkan cukup tag hitam, aku masih tidak akan menyerahkannya, aku akan berpura-pura gagal dan kembali. Bagaimanapun, aku adalah penguasa sektor, aku tidak mau diperintah di dalam perusahaan Virtual Universe. Ada dua perspektif dari 9 Star Ocean Warriors. Salah satunya adalah menjadi pejuang yang kuat, bergabung dengan perusahaan Virtual Universe dan menjelajahi alam semesta. Banyak yang tidak ingin hanya tinggal di Lautan Bintang 9. Yang kedua adalah orang-orang kuat di Lautan Bintang 9, mereka tidak ingin bergabung dengan level bawah perusahaan Virtual Universe, hanya untuk diperintah oleh orang lain. Dan penguasa sektor api Wookiee adalah yang terakhir. Dia memiliki tag hitam yang cukup banyak, total 726. Pria kurus itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin mengumpulkannya sama sekali dan sekarang saya sudah mendapatkan lebih dari 2000. Dia terus maju. Dia dengan santai berkembang, namun dia masih berhati-hati. Baginya, hal yang paling berbahaya di Gunung Iblis adalah catatan iblis. Catatan iblis menakutkan legendaris yang bahkan tidak dapat ditahan oleh penguasa sektor, kehilangan kesadaran mereka dalam sekejap dan menjadi zombie. Setengah jam kemudian, tingkat alam semesta, mata pria kurus itu berbinar, dia segera menggunakan energi dunianya untuk memindai musuh baru ini. Mari berharap itu targetnya. Tuan Sektor Wookiee berpikir, telah gagal 100 kali.
Dia langsung menembak ke arah sasarannya. Sekitar 1000 km dari pria kurus bertanduk hitam itu, di jalur luas yang sama, Luo Feng terus maju. Hua, energi dunia melewatinya, Luo Feng bahkan tidak menyadarinya, terus maju. Luo Feng, energi dunia baru saja melewatimu. Babata yang telah mempertahankan mode pemindaiannya selama ini sambil berteriak keras dalam kesadaran Luo Feng. Apa? Luo Feng melompat kaget. Cepat dan pergi. Luo Feng melepaskan gerakannya dan langsung melarikan diri ke kejauhan, terbang dengan cepat. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak terlalu gugup, karena dia telah bertemu dengan beberapa penguasa sektor beberapa hari terakhir ini di Gunung Iblis dan dia telah meninggalkan mereka dalam debu. Dan penguasa sektor biasanya tidak terlalu peduli untuk mengejar pang tingkat alam semesta, maka dia tidak benar-benar dalam bahaya. Seharusnya seperti sebelumnya, selama jaraknya cukup jauh, aku akan baik-baik saja, pikir Luo Feng. Luo Feng, dia kurang dari 20 km darimu. Babata berteriak, dia di sini, dia tertangkap. Luo Feng berbalik dengan ganas untuk melihat. Gemuruh, pria bertanduk hitam yang telah berubah menjadi api merah terlihat sekarang, dia menatap Luo Feng, niat membunuhnya jelas. Sial, apakah ada kebutuhan untuk penguasa sektor untuk mengejar tingkat alam semesta? Luo Feng mengertakkan gigi. Dia bertukar dengan klan Mosa di dunia internalnya. Luo Feng telah lama bersiap untuk situasi seperti itu, maka ketika dia memasuki Gunung Iblis sebelumnya, klan Mosa telah mengambil bentuk tubuh manusianya, tanduk hitam yang sama, baju besi perak yang sama. Dan itu bahkan menyamai energi kehidupan dari energi manusianya, karena bakat alaminya adalah cloning. Meskipun mereka memiliki jiwa yang sama, bentuk kehidupan mereka pada akhirnya tetap berbeda. Oleh karena itu, energi yang mereka keluarkan masih akan sedikit berbeda, oleh karena itu harus bergantung pada teknik cloningnya. Klan Mosa segera melepaskan teknik ilusi dan kecepatannya meledak. Pada saat hidup dan mati, dia tidak peduli tentang hal lain. Pria kurus bertanduk hitam Wookiee yang dengan santai mengejar alam semesta level 9 yang dia temukan memiliki satu pemikiran, dia lebih suka membunuh target yang salah daripada melepaskannya. Dia benar-benar menemukanku dan melarikan diri. Sayang sekali, kecepatannya terlalu lambat. Tuan Sektor Wookiee dengan senang hati mengejar, kecepatan santainya saja jauh lebih cepat daripada kecepatan maksimal manusia Luo Feng, sangat cepat jarak antara keduanya mencapai di bawah 20 km, mereka berdua bisa melihat satu sama lain. Pada saat itu, Luo Feng langsung mengubah tubuhnya. Dia tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, pikir Wookiee. Saat Luo Feng menukar tubuhnya dengan selang waktu hampir 0, ditambah penampilan yang sama persis, pakaian, energi kehidupan, Tuan Sektor memang mendeteksi sedikit perubahan, tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa Luo Feng telah menukar tubuhnya. Klan Mosa, ledakan kecepatan seketika. Dalam hal kecepatan maksimum, klan Mosa tidak dapat dibandingkan dengan penguasa sektor level 6. Namun dalam hal kecepatan sesaat, itu masih jauh melebihi Wookiee. Dalam sekejap, Mosa Luo Feng telah melewati 1000 km, menghilang dari area pemindaian energi dunia Wookiee. Apa? Begitu cepat? Wookiee mengubah ekspresinya, bagaimana alam semesta level 9 bisa secepat itu? Setidaknya di dalam lautan bintang 9, tidak ada makhluk yang mutlak seperti itu. Untuk mencapai kecepatan yang mengejutkan seperti itu, dia pasti memiliki beberapa metode khusus. Saya percaya bahwa dia adalah targetnya. Yang diinginkan dewa. Wookiee telah membunuh banyak alam semesta level 9, namun dia belum pernah bertemu yang begitu aneh. Pertama, dia mendeteksinya lebih awal, dan kedua adalah kecepatannya dalam melarikan diri. Ini membuat Wookiee sadar, dia kemungkinan besar bisa memenuhi target. Mengejar. Gemuruh, dia menjadi seberkas cahaya dan mengikuti jalur batu dengan cepat, dia dengan liar memperluas energi dunianya hingga 10.000 km, segera merasakan siluet yang melarikan diri dari jauh. Namun karena jalur di gua ini tidak lurus tetapi melengkung, dia tidak bisa terus berakselerasi. Sama seperti perlombaan 100 meter sebelum nirwana besar di bumi, jika seseorang berlari dalam garis lurus, dia mungkin bisa menyelesaikannya dalam 10 detik. Namun jika itu adalah rute berbentuk S, dengan 10 tikungan lebih dalam lomba 100 meter, seseorang pasti tidak bisa berlari dengan kecepatan maksimalnya. Ini hanya sebuah teori. Tuan Sektor Wookiee dan Mosa Luo Feng keduanya bisa langsung mempercepat dan menurunkan kecepatan. Untuk berbelok dalam keadaan seperti itu, jenius luar angkasa dengan pemahaman yang sangat tinggi tentang hukum ruang angkasa, klan Mosa dapat melepaskan kekuatan terbesarnya, percepatan seketika. Siu. Dengan 3 kilatan, dia menghilang dari pemindaian energi dunia di area seluas lebih dari 10.000 km milik penguasa sektor Wookiee. Untungnya jalannya melengkung. Kalau tidak, aku harus bergantung pada binatang bertanduk emas itu. Mosa Luo Feng berpikir sambil melarikan diri.
Melalui pemindaian Babata, dia menyadari bahwa musuh seharusnya adalah penguasa sektor level 6. Kembali ke dunia Sungai Darah, klan Mosa telah menggunakan kekuatan penguasa domain level 9 untuk membunuh Xiong. Xiong adalah penguasa sektor level 5. Namun teknik pertempuran di dunia Blood River rata-rata, senjata roh mereka juga sangat normal. Karena dunia Blood River dan perusahaan virtual universe adalah musuh. Lautan Bintang 9 namun berbeda. Lautan Bintang 9 diatur dengan benar. Di antara 9 planet kuno ada banyak sekte dengan kematian dengan kapal alam semesta. Oleh karena itu dalam hal senjata duel, Lautan Bintang 9 jauh melebihi dunia Sungai Darah. Untuk klan Mosa membunuh Xiong sudah sangat sulit. Dan bajingan ini, penguasa sektor level 6, dia mungkin telah mengajarinya tanpa kematian. Dalam hal teknik dan pemahaman hukum duel, dia harus lebih kuat dari Xiong. Tidak hanya itu, dia juga satu tingkat lebih kuat dari Xiong. Kecuali aku menggunakan binatang bertanduk emas, saya mungkin tidak memiliki harapan untuk menang. Mosa Luofeng melintas berkali-kali, melarikan diri lebih jauh dan lebih jauh. Dengan kecepatan maksimalnya, dalam 1 menit, dia sudah bergegas keluar dari jalur yang luas. Di hutan es yang luas, pemandangannya sangat indah. Es batu hitam yang berbeda membentuk segala macam pemandangan, dan di dalamnya, hidup sekelompok binatang yang sangat bodoh tetapi sangat menakutkan. Ada yang besar dan ada yang kecil, dan menurut ukurannya, mereka telah membentuk wilayah mereka sendiri. Ini benar-benar bawah sadar. 1000 binatang terlemah berada di tingkat alam semesta, dan yang terkuat berada di puncak penguasa sektor. Di antara mereka yang telah mencapai level itu, dari pandangan Luofeng, ada 12 di antaranya. Dan di antara binatang tingkat 9 penguasa sektor, 3 di antaranya sangat agung, salah satunya panjangnya 2 km, seperti kadal raksasa, sisik yang dibentuk oleh es terlihat jelas. Ada lagi yang berbentuk humanoid, dan tingginya 800 meter, seperti boneka binatang otomat raksasa. Yang terakhir adalah binatang jenis burung dengan 6 sayap es. 3 binatang puncak penguasa sektor ini masing-masing mengambil 3 wilayah hutan, dan di sekitar mereka ada kelompok besar binatang buas lainnya. Saya terjebak dari kedua ujungnya, apa yang harus saya lakukan? Luofeng sangat melambat, terkejut. Melolong. Sekilas, dalam area 1000 km, 1000 binatang dengan perlahan dan bodoh menoleh untuk melihat Luofeng. 100 orang yang paling dekat dengan pintu masuk gua tidak ragu-ragu saat mereka meraung, terbang atau berlari secara bersamaan, beberapa berkedip, seperti 10.000 energi kuda bergegas ke arahnya. Membunuh semua makhluk yang bukan binatang? Kesadaran dan kecerdasan binatang ini sangat sederhana. Namun, itu telah memberi banyak prajurit yang mencoba sakit kepala Gunung Iblis, tidak ada cara untuk tidak menjadi musuh mereka. Juga, mereka adalah bentuk kehidupan yang istimewa, karena mereka tidak memiliki jiwa. Bahkan jika mereka diiris menjadi ribuan atau ratusan atau potongan, mereka tetaplah bongkahan es. Namun, bongkahan es khusus ini diresapi dengan satu-satunya kesadaran mereka, siapa yang tahu di mana mereka sebenarnya disimpan. Juga, serangan jiwa sama sekali tidak berguna melawan mereka. Gemuruh, 1000 binatang buas semuanya bergegas pada saat yang sama, hutan es bergemuruh, dan lapisan es segera pecah. Brengsek, Luofeng menatap dan mengertakkan, aku hanya harus mengambil risiko. So, dia menjadi seberkas cahaya dan berbenturan langsung dengan binatang buas yang mendekat. Karena aura energi Luofeng tidak terlalu kuat, maka 100 binatang buas yang tertarik padanya, dan yang terkuat di antara mereka hanya penguasa sektor level 1 atau 2. Sisanya adalah penguasa domain atau alam semesta. Dan Luofeng yang menjadi seberkas cahaya, titik terkuat klan Mosa adalah akselerasi seketika. Gemuruh, Luofeng bentrok dengan cakar binatang tingkat 8 atau 9 alam semesta. Maaf. Dia memegang pisau bayangan darah dan segera menusuk dengan marah pada binatang lapis baja 4 cakar yang berlari ke arahnya. Domain level 9 dibandingkan dengan alam semesta level 8 atau 9, perbedaan besar dalam kekuatan memungkinkan Luofeng untuk langsung menembus binatang ini. Gemuruh, potongan es yang tak terhitung jumlahnya pecah dan Luofeng menusuk langsung ke tubuhnya. Pada saat dia memasuki tubuhnya, mengubah, mata Luofeng berbinar. Hua! Energi hitam menelan tubuhnya secara instan dan dengan cepat berkumpul dan membentuk beruang berbentuk es yang sederhana dan imut. Tampilannya benar-benar mirip dengan binatang pertama yang Luofeng bunuh, hanya tingginya yang jauh lebih rendah, hanya membentuk binatang setinggi 8 meter. Klon, kemampuan alami cloning, energinya benar-benar cocok dengan binatang beruang yang dia bunuh sebelumnya. Sebenarnya sebagian besar binatang itu memiliki energi yang hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat kekuatan. Tentu saja, energi manusia dan binatang sangat berbeda.
Ini mungkin tampak lambat, sebenarnya sejak Luo Feng mencapai hutan es dan bertemu dengan binatang buas dan bergegas ke arah mereka. Itu seperti Mars yang menabrak bumi. Terjadi ledakan besar. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, tanah dipenuhi dengan semua jenis es. Hao, seekor binatang beruang es setinggi 8 meter yang sepenuhnya terbentuk dengan energi alam semesta level 3 berjalan keluar dari ledakan, mengeluarkan raungan rendah. 100 binatang buas lainnya segera melambat dan dengan cepat mencari targetnya, manusia itu. Namun, mereka tidak bisa melihatnya. Dengan kecerdasan yang bahkan lebih sederhana daripada kucing atau anjing, mereka bahkan tidak akan memikirkan mengapa manusia itu menghilang. Binatang hanya tahu satu hal, karena mereka tidak dapat menemukan manusia, mereka berbalik dan kembali ke cara hidup lama mereka. Tuan Sektor Wookiee telah menjadi bola api yang lengkap, mengejar targetnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu pasti dia. Universe level 9 dan dia bisa mendeteksi saya lebih awal. Dan saat dia melarikan diri, kecepatannya mencapai level yang luar biasa. Dia pasti memiliki beberapa teknik khusus atau harta khusus. Dan ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh para pejuang lautan bintang 9. Mata penguasa sektor Wookiee terbakar api. Itu pasti target yang dibidik dewa, hanya target yang dewa ingin bunuh tetapi tidak bisa membunuh secara pribadi yang memiliki metode seperti itu. Wookiee secara alami mengerti. Makhluk yang pemimpin sekte bintang 1000 mereka harus berlutut di depan dan memanggil Tuan, tingkat makhluk apa itu? Dan menjadi dirinya sendiri tidak berani secara pribadi membunuh pemuda level 9 alam semesta ini. Sebagai gantinya, menggunakan aturan yang diizinkan oleh perusahaan Virtual Universe, dia memerintahkan orang lain untuk melakukan permintaannya untuk membunuhnya di Gunung Iblis. Jelas posisi pemuda itu pasti sangat tinggi, latar belakangnya juga harus istimewa. Setidaknya cukup menakutkan bagi makhluk hebat itu untuk tidak main-main. Pemahaman adalah satu hal, tapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak memenuhi tugasnya, mereka akan langsung mati. Oleh karena itu dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mencari, dan membunuh di dalam Gunung Iblis diizinkan oleh perusahaan Virtual Universe. Dia belum pernah mendengar tentang, harus membayar untuk membunuh seseorang di Gunung Iblis. Gemuruh, Tuan Sektor Wookiee langsung bergegas keluar dari pintu masuk gua dan masuk ke hutan es. Tuhanku, dia menatap. Di dalam hutan es, 100 binatang buas melambat, ledakan dari bentrokan sebelumnya, bongkahan es masih mendarat di tanah, beruang es setinggi 8 meter masih mengaum. Hua, 100 binatang buas bersama dengan binatang buas lainnya di hutan semuanya tampaknya merasakan energi besar Tuan Sektor, berputar secara bersamaan. 1000 binatang, hampir 99% dari mereka semua berbalik pada saat yang sama untuk melihat penguasa sektor ketakutan Wookiee yang telah melambat. Hao, binatang kadal puncak penguasa sektor mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Gemuruh, itu adalah yang pertama berkedip dan bergegas menuju Wookiee. Melolong, melolong. Binatang tingkat penguasa sektor lain di bawah binatang kadal, bersama dengan lebih dari 1000 lainnya semua meraung saat mereka mengikuti pemimpin mereka, bergegas menuju prajurit manusia. Dan manusia tinggi seperti binatang buas dan binatang burung, serta 2 puncak penguasa sektor lainnya hanya melihat. Sepertiga dari binatang buas di seluruh hutan es semuanya menyerbu penguasa sektor Wookiee. Ya Tuhan, Tuan Sektor menyipitkan mata, wajahnya pucat, begitu banyak binatang buas. Gemuruh, dia berbalik dan menjadi bola api, dengan cepat melarikan diri kembali ke gua. Sebagai seorang pejuang lautan bintang 9, dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya binatang buas itu. Meskipun mereka bodoh, mereka tidak memiliki titik fatal. Bahkan jika mereka dipotong menjadi 2, mereka akan terus menyerang. Oleh karena itu, manusia dan binatang dengan level yang sama, binatang itu sebenarnya bahkan lebih menakutkan. Serangan jiwa tidak berguna, bahkan memotong mereka menjadi 2 atau menusuk kepala mereka tidak ada gunanya. Melolong, binatang kadal itu secepat kilat, dia memimpin. 4 binatang tingkat penguasa sektor mengikuti di belakang. Dan setelah itu sekelompok besar binatang tingkat penguasa domain melolong saat mereka mengejar. Hao, seekor binatang beruang lucu mengikuti kelompok besar lebih dari 1000 tentara binatang, bergemuruh melalui gua dan mengejar. Beruang es itu, mata peraknya melirik. Bagus. Seperti yang kuharapkan, binatang yang berpikiran sederhana ini telah membawaku menjadi salah satu dari mereka. Hehe, bentuk tubuhku, energi, benar-benar seperti binatang buas. Beruang es Mosa Luofeng, di dalam pasukan besar binatang buas, bergumam di dalam dan mengikuti kelompok itu dan mengejar penguasa sektor Wookiee. Tentu saja, kekuatan utama yang mengejarnya adalah Monster Lord Pinnacle Beast dan 4 Lord Beast sektor lainnya. Tentara di belakang murni hanya mengikuti pemimpin. Tuan Sektor Wookiee mempertaruhkan segalanya dan melarikan diri dengan liar.
Energi dunianya diperluas ke lebih dari 10.000 km area, memeriksa tentara di belakangnya. Betapa tidak beruntungnya. Aku hanya mengejar satu alam semesta level 9, dan aku menabrak sarang binatang. Lebih dari 1.000 binatang buas, diantaranya, 3 diantaranya adalah penguasa sektor level 9. 3 ini, siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuhku. Tuan Sektor Wookiee tidak peduli tentang perintah pembunuhannya, dia hanya tahu dia harus melindungi hidupnya. Melalui tikungan dan tikungan di jalan setapak, terkadang luas dan terkadang sempit, penguasa sektor itu sangat gesit saat melewati tikungan dan berakselerasi. Dibandingkan dengan dia, kecepatan lari binatang kadal sepanjang 2 km itu jelas lebih terpengaruh. Karena jalurnya biasanya hanya beberapa km lebarnya, maka tidak bisa berakselerasi dengan kecepatan penuh. Karena jalur sebelumnya, Wookiee tidak bisa mengejar Luo Feng. Dan sekarang, karena alasan yang sama, penguasa sektor Wookiee meninggalkan binatang kadal itu. Aku kehilangan mereka. Mereka sudah meninggalkan area deteksi 10.000 km saya. Wookiee menghela nafas lega ketika dia menyadari binatang kadal itu tidak berada dalam area energi dunianya. Namun dia masih terus melarikan diri, menekan saat dia mencapai ujung terowongan dalam satu tarikan napas, persimpangan 817 gua. Alam semesta level 9 itu mungkin dibunuh oleh binatang buas. Tuan Sektor Wookiee melihat ke gua segi 8 di belakang, mengerutkan kening. Menurut perintah dewa, saya harus mengkonfirmasi identitas Pang itu untuk menganggap misi itu sukses.